Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zulfiana dengan NIM 212105030045 dari Prodi Akuntansi Syariah 3 Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori tabungan dan investasi dalam ekonomi Islam. Pengertian tabungan dalam Islam merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam, yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewah karena Allah SWT. Sangat mengutuk perbuatan israf atau perborosan dan tabzir menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta mereka, diri sendiri dan keturunannya dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana dan keutamaan tidak fakir. Adapun dua konsep dari tabungan, yaitu yang pertama rata-rata tabungan atau disingkat sebagai ASP, yang kedua hasrat menabung atau disingkat sebagai MPS. Yang pertama rata-rata tabungan atau ASP, nilai APS ini diperoleh dengan membagi antara tabungan dengan pendapatan. Yang kedua hasrat menabung atau MPS. Nilai MPS ini diperoleh dengan membagi antara perubahan tabungan dengan perubahan pendapatan. Selanjutnya ada 3 jenis tabungan dalam perbankan syariah, yaitu yang pertama tabungan bagi hasil atau mudharabah, yang kedua tabungan titipan atau wadiah, yang ketiga tabungan haji. Yang pertama tabungan bagi hasil atau mudharabah. Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil sebagai imbal balik pada nasabah atas kesediaannya menabung di bank syariah. Pola bagi hasil ini adalah pola kerjasama antara nasabah dan bank. Yang kedua ada tabungan titipan atau wadiah. Dengan skema wadiah, nasabah berperan sebagai penitip dana dan bank berperan sebagai penerima titipan dana. Oleh karena sifatnya titipan dan bukan kerjasama usaha, maka bank tidak akan menjanjikan persentase keuntungannya kepada nasabah. Namun, untuk menarik minat nasabah, bank dapat saja memberikan bonus kepada nasabah, tetapi jumlahnya tidak ditentukan besarnya maupun persentasenya. Yang ketiga ada tabungan haji. Produk tabungan ini bersifat khusus yang diselenggarakan oleh bank. Tabungan ini selain berfungsi sebagai sarana menyimpan uang, juga membantu nasabah dalam hal administrasi pendaftaran haji. Dan juga membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran haji langsung ke Departemen Agama secara online. Pengertian investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Sedangkan pengertian investasi secara umum adalah pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Adapun 3 bentuk pengeluaran investasi, yaitu yang pertama investasi tetap bisnis, yang kedua investasi residensial, yang ketiga investasi persediaan. Yang pertama investasi tetap bisnis. Maksudnya yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu seperti mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. Yang kedua ada investasi residensial, yaitu pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik, dan bangunan lainnya. Yang ketiga ada investasi persediaan, yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan pendapatan nasional. Adapun beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam,
yaitu yang pertama aspek material atau finansial, yang kedua aspek kehalalan, yang ketiga aspek sosial dan lingkungan, yang keempat aspek pengharapan kepada ridho Allah. Yang pertama, aspek material atau finansial, maksudnya yaitu suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua, aspek kehalalan. Maksudnya yaitu suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif atau darurah secara individu maupun sosial. Yang ketiga, aspek sosial dan lingkungan. Maksudnya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang. Yang keempat ada aspek pengharapan kepada ridho Allah. Maksudnya yaitu suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai kepada ridho Allah. Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu yang pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya atau objeknya maupun prosesnya, memperoleh, mengolah, dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. La tazlimun ala tuzlamun. Yang ketiga, keadilan pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho tanpa ada paksaan. Yang kelima, tidak ada unsur riba, masyir atau perjudian, goror atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, doror, kerusakan atau kemudorotan, dan tidak mengandung maksiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.